Natmoy, Ya. malam ini gue mau bawain cerita tentang kosan yang angker atau kosan yang ada cerita mistis di situ. Mungkin sebelum-sebelumnya juga kita udah pernah ceritain tentang kosan yang angker sih, ya kan? Tapi malam ini spesial sih, karena kita nggak cuma bertiga. Gue bawa dua teman gue, ada Erdin dan ada juga Satria. Jadi cerita ini dialamin sama Manda namanya. Dia seorang cewek, dia asal Solo. Ini cerita di awal-awal dia ngekos pas dia jadi mahasiswa baru. Cerita di tahun 2019, di bulan Agustus, pas dia ini jadi salah satu mahasiswi di salah satu universitas di kota Solo. Oke. Nah waktu itu, karena Manda masih mahasiswa baru dan bukan orang yang berada gitu ya, jadi dia tuh dapat kosan yang cukup jauh dari kampusnya dia. Dia harus jalan kaki sekitar 2-3 kiloan buat sampai ke kampusnya dia ini. Nah dengan segala keterbatasannya, Manda akhirnya juga dapat kosan yang bisa dibilang kurang bagus lah secara bangunan, secara fasilitas dan suasana sekitarnya juga bukan yang layak lah untuk orang kelas menengah. Tapi cukup lah untuk dia tinggal sementara di situ. Nah bangunan ini cukup tua dan lampu-lampu di sekitar kosannya ini juga lumayan remang-remang. Suasana di sekitarnya juga sepi. Di kanan kirinya tuh cuman ada kebun pisang dan ada pekarangan atau lahan kosong yang cukup luas. Tapi nggak ada penerangan sama sekali. Jadi kosannya tuh kayak satu-satunya bangunan yang ada di situ. Untungnya Manda ini nggak ngekos sendiri. Dia tuh tinggal barengan sama dua temannya yang lain, namanya Ica dan Olive. Nah bangunan kosannya si Manda ini terdiri dari 2 lantai. Ada lantai atas sama lantai bawah. Manda itu tidur di lantai atas, sedangkan kamar kosannya Ica dan Olive itu ada di lantai bawah. Oh, Oke. beda kamar. Beda kamar. Nah karena kosan itu khusus perempuan, di depan kayak ada semacam ruang tamu kecil gitu untuk kalau misalkan cowok mau datang tuh nunggu di situ. Atau kalau misalkan ruang tunggu itu sepi, biasanya dipakai buat sama penghuni-penghuninya ini kalau ada kegiatan lah. Nah waktu pertama kali mau nempatin kosannya ini, Manda itu ditemenin dan dijelasin sama ibu kosannya dia. Nah ibu kosannya itu nitip pesan kalau di antara semua ruangan yang ada di kosan itu, ada satu ruangan yang gak bisa dimasukin, yaitu gudang yang ada di bagian belakang kosan di lantai bawah. Oke. Nah waktu itu Manda, Ica sama Olive juga mikirnya kayak ya gue gak ada keperluan sama sekali ke gudang, jadi gue gak perlu kesana lah. Toh karena mereka juga bakalan sibuk sama kegiatan belajar, gak bakal ke situ anyway gitu loh. Jadi mereka turutin aja lah kata-kata ibu kosannya ini, biar menghargai juga gitu. Jadi mereka gak protes atau nanya-nanya sama sekali. Nah sebagai maba, kegiatan mereka tuh masih lebih banyak tuh di ospek. Jadi Manda, Ica, dan Olive tuh datang dari jurusan yang berbeda-beda. Jadi kegiatan mereka tuh gak selalu bareng. Manda lebih sering di kosan karena kegiatan ospeknya gak mengharuskan dia buat selalu ke kampus. Nah ada satu waktu nih, itu di sekitar jam 9 malam, ada salah satu tugas ospeknya Manda ngeharusin dia buat kerja di area yang lebih luas. Dia akhirnya pindah ke ruang tamu di bagian depan gitu ya, karena lagi kosong. Nah di tengah-tengah lagi konsentrasi ngerjain tugas, Manda tiba-tiba tuh nyium bau anyir yang kenceng banget. Baunya ini gak nempel, tapi dia lewat sesekali gitu. Cuman lumayan sering baunya. Manda masih positive thinking dan gak gubris karena dia pikir ya mungkin aja baunya tuh dari area depan. Karena ruang tamunya posisinya tuh deket sama pagar depan dan pekarangan. Tapi lama-kelamaan bau ini tuh ganggu banget dan datangnya terus-menerus. Dia tiba-tiba ngerasa merinding di lehernya karena lama-kelamaan baunya ini gak hilang-hilang dan gak tahu dari mana anyway. Akhirnya karena Manda ngerasa takut, dia masuklah ke kamarnya dengan bawa semua barang-barangnya yang banyak sambil buru-buru karena dia nggak mau lagi tuh naik turun ambil barang biar sekali jalan lah. Ya. Begitu sampai kamar, Manda cuma bisa diem dan doa. Manda ini sedih dan pusing karena dengan segala keterbatasan yang ada, dia juga harus bersikap berani di situ. Akhirnya dia beraniin lah buat tidur. Karena walaupun dia sebenarnya takut banget. Udah tuh, malam itu selesai. Beberapa bulan setelah masa ospek selesai,
mereka udah banyak fokus ngerjain tugas kuliah lah. Olive sama Ica, temennya si Manda ini, itu ada tugas kelompok di luar kosan. Sementara Manda lagi-lagi sendirian tuh di kosannya dia. Nah karena kosannya murah, alhasil fasilitas yang dikasih pun gak sebagus kosan-kosan lainnya lah. Manda cuma bisa ngandelin internet dari HP atau hotspot karena kosannya tuh gak nyediain wifi. Oke. Gak mungkin juga Manda buat keluar dari kosannya dia karena udah gak ada transportasi umum yang bisa nganterin dia buat cari tempat yang ada wifi-nya. Akhirnya Manda mutusin untuk stay di kamarnya aja lah malam itu. Manda belajar dan ngerjain tugas di kamarnya gitu ya. Tapi di tengah-tengah Manda lagi belajar, dia denger kayak ada suara pintu tuh digedor-gedor dari lantai bawah. Dor gitu. Awalnya dia nggak ngehirauin karena dia pikir mungkin penghuni kosan yang lain tuh yang digedor pintunya dan mungkin ada orang gitu ya. Tapi nggak lama dia baru ingat kalau penghuni di kamar-kamar bawah itu lagi pada nggak ada. Ica dan Olive kan lagi pergi. Sedangkan penghuni kamar satu lagi yang ada di lantai bawah itu juga lagi pergi entah kemana. Si Manda tuh baru ingat itu. Nah dari suara gedor-gedor itu didemin lah sama Manda. Masih diem aja tuh dia. Kayak biarin aja lah digedor-gedor gitu. Ternyata 30 menit kemudian suara gedor-gedor itu muncul lagi. Nah cuman yang bikin ngerinya nih ya, suara gedor-gedor ini tuh gak cuma kedengeran muncul dari lantai bawah, tapi suara itu lama-lama naik ke atas, makin deket. Jadi kayak suara gedor tapi jalan ke atas, jalan ngedeket ke arah dia. Jadi gak cuma pintu yang digedor, tapi tembok juga. Kayak dor duk 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 dor. Jadi kayak tembok pintu. Lama-lama Manda ngerasa merinding juga dan jadi takut sendiri. Dari yang awalnya Manda serius belajar, sekarang dia malah serius buat yang ngelindungin diri dia sendiri lah. Yang Manda takut itu lebih ke arah ya takutnya ada maling atau penjahat kan yang datang ke kosannya dia. Sampai tiba-tiba nih suara gedor-gedor ini nyampe di depan pintu kamar kosannya Manda. Pintu digedor kenceng banget, duk. Di situ Manda sambil bawa benda padat buat ngelindungin diri gitu ya, dia teriak. Terus dia buka pintu kamarnya buat kabur. Sekarang dia bawa kayak semacam kayu atau benda padat gitu ya, untuk mukul siapapun itu yang ada di depan kamarnya dia. Tapi pas dia buka pintu dan nengok kanan kiri, dia benar-benar gak lihat siapa-siapa. Gak ada orang sama sekali, kosong aja gitu. Dia tungguin beberapa lama, gak ada suara gedor-gedor lagi gitu ya. Sama sekali tuh, hilang gitu aja. Merinding lah Manda di sana. Walaupun ada perasaan lega juga ya, kayak oh gak ada orang jahat tempat gua, tapi kayak ini mistis banget gitu. Iya. Akhirnya dia masuk ke kamar, terus dia coba nelpon Olive dan Ica lah, dua temennya ini. Dia cerita tentang kejadian yang dia alami nih di kosan dia yang aneh banget ini. Olive dan Ica bingung karena selama ini mereka gak pernah ngalamin apa-apa. Tapi karena kasihan sama Manda, akhirnya mereka berdua pulang lah buat nemenin Manda. Udah malam itu lewat, masuk ke bulan Oktober, beberapa waktu setelahnya gitu ya. Berbulan-bulan daerah di, ya kalau misalkan Oktober kan berarti di tempat kita lagi hujan gitu kan. Udah mulai masuk musim hujan. Di daerah kosan mereka pun hujan deras banget. Mereka gak bisa ngapa-ngapain lah selain cuma diem aja tuh di kosan sampai nunggu hujannya reda. Nah tapi di malam itu tiba-tiba lampu kosan mereka tuh mati. Gelap banget. Olive telepon tuh ibu kosannya mereka kalau ya kosannya listriknya mati, gelap banget. Nah cuman ibu kosannya bilang kalau ternyata memang ada pemadaman, cuman gak diinfoin sebelumnya sama petugas tempat. Ya udah mereka nggak bisa apa-apa tuh malam itu dan nggak bisa pindah ke tempat lain juga kan karena ya udah malam, di luar juga hujan deras banget gitu ya. Karena mereka takut di dalam kosan gelap banget, akhirnya mereka mutusin buat stay di satu kamar bertiga lah, biar mereka nggak ketakutan sendiri-sendiri gitu kan. Mereka stay di kamarnya Olive di lantai bawah. Di tengah mereka lagi bertiga kayak gitu, Manda ceritain ulang nih dengan lebih detail apa yang dialamin sama Manda beberapa bulan lalu waktu ada suara gedor-gedor itu. Nah Olive sama Ica tuh masih bingung dan masih heran juga sama ceritanya Manda ini karena ya lagi-lagi mereka berdua tuh nggak pernah ngerasain kejadian aneh di kosannya mereka. Tapi Olive minta Manda buat stop cerita lah karena makin diceritain, makin detail, Olive makin ngebayangin dan jadi merinding sendiri. Nah sambil mereka cerita-cerita yang lain, mereka make sure dalam kondisi kayak gini mereka cuma bertiga aja atau ada penghuni yang lain juga. Nah ternyata di kosan itu emang cuma mereka bertiga. Penghuni yang lain tuh lagi pergi entah kemana.
Nah di tengah-tengah mereka lagi cerita, tiba-tiba tuh ada suara teriakan, tolong, tolong gitu. Suaranya cukup jelas. Padahal hujannya tuh lagi deres banget. Harusnya kan kayak ketutup gitu kan suaranya. Tapi ini deres banget, ada suara orang minta tolong. Mereka nanyain satu sama lain lah, dengar suara itu apa enggak. Ternyata yang denger gak cuma satu. Mereka bertiga sama-sama dengar. Teriakan tolong, tolong, tolong itu masih terus kedengeran. Sampai-sampai mereka ketakutan tuh. Nah tapi ada satu nih, si Ica. Dia tuh emang ternyata orangnya cukup berani. Dia ngajakin lah Olive sama Manda untuk coba cek sumbernya tuh dari mana si orang minta tolong ini. Karena bisa jadi ini orang dari luar kosan beneran minta tolong karena kecelakaan atau apa gitu kan. Ya kita tolongin aja. Dan Ica pun sadar karena daerah kosan mereka itu kan emang sepi. Bisa jadi emang gak ada tempat pertolongan lain, gak ada orang yang mau nolongin juga dari daerah situ gitu ya. Jadi ya udah kita coba bantuin deh, kita coba keluar ngecek gitu ya. Apalagi hujan, kasihan kan kalau orang minta tolong. Akhirnya Ica coba untuk buka kamar dan ikutin suara itu. Dan mereka bertiga ini cuma berbekal senter dari HP aja, kayak flash HP gitu. Ica yang mimpin coba cek ruangan tamu di depan, tapi ternyata kosong. Dan lama-lama suara tolong itu tuh makin dekat. Arahnya bukan dari luar atau depan kosan. Ternyata setelah dicek, suaranya itu muncul dari gudang yang ada di bagian belakang kosan mereka. Yang gak boleh si ibu itu masukin itu ya? Benar. Mereka bingung karena selama ini ya itu cuman gudang aja. Masa sih ada orangnya gitu kan. Dan ya kita kan gak boleh masuk. Masa ada kehidupan di situ kan gak mungkin ya. Tapi akhirnya mereka cobalah buat cari cara untuk masuk ke gudang itu. Karena ya ada suara minta tolong kan. Dan ternyata ruangannya dikunci. Dipaksa dobrak pun gak bisa karena ya mereka bertiga cewek mungkin ya. Jadi gak terlalu kuat buat dobrak pintu gitu kan. Jadi satu-satunya cara yang bisa dilakuin sama Ica adalah dia cuma bisa senterin bagian ventilasi pintu yang ada di bagian atas pintu gudang ini. Jadi di atas pintunya kayak ada ventilasi. Coba ngintip dia sambil dilihat ada apa di situ. Ica manjat pakai kursi, dia senterin ke dalam. Ternyata lu pada tahu nggak? Ica ini ngelihat ada tali gitu yang menjuntai dari bagian plafon atas. Waduh. Terus waktu disenterin ke bagian bawah, di tali itu tuh keikat ke leher seorang cewek, kepalanya keikat tali, kegantung di situ. Anjing. Sambil teriak-teriak minta tolong. Tapi si cewek ini sambil teriak-teriak minta tolong, mukanya senyum ngadep ke arah Ica. Mampus. Anjing itu sosok apa? Gak tahu kan? Wow. Iya dari situ Ica jadi langsung takut. Dan karena saking takutnya dia langsung turun dari kursi, dia teriak, dia larilah ke kamarnya Olive. Dua temannya lagi karena yang lebih penakut, ya ikutan lari juga ke dalam kamar. Mereka kunci tuh pintu kamar dan coba tidur bertiga lah satu selimut sambil pelukan karena saking takutnya kan. Dan mereka juga udah yakin tuh pasti bukan orang. Karena nggak mungkin kan orang kegantung teriak-teriak tapi mukanya senyum gitu kan. Iya anjir. Udah tuh malam itu mereka lewatin bertiga untuk selimutan bertiga gitu ya dalam satu selimut yang sama. Besok paginya mereka bangun nih bertiga. Di pagi itu juga mereka langsung packing dan buru-buru pindah. Mereka beres-beres. Entah bakal dapat kosan lagi atau enggak, belakangan deh. Itu nggak usah dipikirin dulu. Patungan dulu aja nginep di mana walaupun mahal gitu ya. Yang penting mereka pergi dulu lah dari kosan itu secepatnya. Dan di hari itu juga mereka langsung WhatsApp ibu kosan mereka. Mereka bilang mereka mau pindah. Plus ngejelasin juga mereka habis ngeliat sosok apa di gudang itu malam itu. Tapi begitu diceritain via WhatsApp apa yang mereka lihat gitu ya ke ibu kosannya, ibu kosan ini gak mencoba untuk menenangkan sama sekali. Si ibu kosannya cuma ngomong, oh emang udah biasa kok pakai emot senyum. Wah sunting. Dari situ akhirnya mereka semakin yakin lah gak ada lagi alasan buat gak pindah dari kosan itu. Jangan-jangan itu penglaris lagi. Mungkin bisa Penglaris jadi. kosannya. Karena kan si gudang itu gak boleh dimasukin sama si ibu itu kan. Nah ada rahasianya tuh pasti. Apa sih bahasanya apa? Tumbal ya? Iya. Tumbal. ya. Mungkin beda kali ya, kalau penglaris kan lebih kayak yang dipelihara, kalau ini mungkin tumbal. Iya, tumbal. Atau mungkin ada sesuatu yang dulu sempat terjadi di situ tapi nggak dibuka secara full sama si ibu kosannya gitu ya. Bisa jadi sih. Wah, gua nggak kebayang sih kalau ngelihat. Kalau lo jadi Ica kan men. Iya, gua nggak Mampus kebayang. anjir itu. Serem banget sih itu. Kayak murah deh. It is what you pay for ya kan? Iya. Dapat Pasti bonus. sih.